Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode baru dari Podcast Indopod. Di episode kali ini kita akan membahas babak baru dari dunia manajemen operasional berdasarkan ringkasan dari buku Operation Management, Strategies for Efficiency and Excellent Kindle Edition, ASIN B0CFG239HT by Mia Aksara. Publisher, Kindle Direct Publishing Amazon USA, serta buku Operation Management. Karya Mia Aksara dengan editor Profesor Apinas Power yang diterbitkan oleh CP Aksara Global Akademika Garut Indonesia dengan ISBN 978-623-6387610. Copyright Agustus 2022. Kawan-kawan mahasiswa, bersama saya Meliana Putri dan rekan host saya. Halo, saya Nur Latifah. Oke, Teh, apa kabar? Ya, sesuai dengan isi dompet saya hari ini yang sedang tidak baik. Tapi bercanda Teh Mel. Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Kalau kabar Teh Mel gimana nih? Oke, alhamdulillah kabar aku sangat baik sekali, cerah seperti langit, warna langit hari ini. Alhamdulillah. Oke, Teh dari Teteh itu dari mana sih? Sebenarnya saya itu berasal dari Ciantayan yang berada di Kecamatan Pendey. Oh, jauh sekali ya itu. Berarti itu berada di luar kota ya? Di luar kota Garut gitu ya? Bisa dibilang lah. Iya, oke Teh. Dari buku by Mia Aksara ini berisikan tentang apa? Nah, dalam buku ini kita akan memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana organisasi beroperasi dan mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan produk atau layanan terbaik bagi pelanggannya. Wow, keren. Untuk itu, mari kita selami bersama bagaimana manajemen operasional mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Siap untuk mendapatkan wawasan baru? Mari kita mulai. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama dua pembicara. Di sini ada pembicara satu. Halo. Dan di sini juga ada pembicara dua. Hai. Oke, teman-teman, pada podcast kali ini kita akan mulai dari pembicara satu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Mulyani, tetapi biasa dipanggil dengan Uyung. Alamat saya berasal dari Pendey. Oh, ternyata Teteh juga dari Pende ya. Berarti Iya, Teh. kita sekampung. Nah, di manajemen operasional kita akan membahas mengenai operasi perusahaan. Di antaranya yaitu perencanaan dan pengendalian proyek. Nah, Teh Uyung, apa yang Teh Uyung ketahui tentang perencanaan dan pengendalian proyek itu? Oke, jadi di sini yang dimaksud dengan perencanaan dan pengendalian proyek tersebut bahwa proyek adalah tugas besar yang dilakukan sekali saja yang terdiri dari serangkaian kegiatan, kemudian yang saling terkait satu sama lainnya. Terus, cara sistematis untuk mendeskripsikan keterkaitan antar kegiatan yaitu dengan membuat diagram panah yang disebut dengan jaringan. Kemudian, manajemen proyek tersebut berkaitan dengan penjadwalan waktu, alokasi sumber daya, pembaruan, dan pemantauan kegiatan. Nah, jika waktu kegiatan bersifat deterministik, maka metode jarum kritis dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan kritis. Kemudian, celah atau waktu luang yang terkait dengan setiap aktivitas dapat digunakan untuk alokasi sumber daya yang ekonomis. Jadi, ketika waktu kegiatan bersifat probabilistik, maka teknik PERT dapat digunakan. Kemudian, dalam metode teknik PERT ini, ada 3 perkiraan waktu dibuat untuk setiap kegiatan dan ini digunakan untuk menghitung waktu penyelesaian proyek yang diharapkan dan variansinya. Terus, untuk penyelesaian tepat waktu, proyek tersebut harus dijadwalkan dengan cermat dan kemajuannya harus terus terpantau. Oke teman-teman, kesimpulan dari pembicara satu yang disampaikan oleh Teh Uyung ini yaitu tentang manajemen proyek yang berkaitan dengan penjadwalan waktu, alokasi sumber daya pembaruan, dan pemantauan kegiatan. Baiklah sahabat podcast, ini adalah pembicaraan terakhir dari episode podcast kali ini. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Siska Sri Mulyati dari Kecamatan Cilawu. Oke, di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai studi metode kerja.
Studi metode ini merupakan proses sistematis untuk memilih, mencatat, dan menganalisis metode kerja yang ada, serta mencari cara untuk mengembangkan metode yang lebih efisien, produktif, dan hemat biaya. Studi ini dapat diterapkan di sektor manufaktur maupun di organisasi yang berfokus pada pelayanan. Pendekatannya terorganisir dan melibatkan 6 langkah dasar. Ada pemilihan, pencatatan, pemeriksaan, pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan. Yang pertama ada pemilihan. Dalam proses pemilihan, pekerjaan yang akan dipelajari untuk perbaikan metode dipilih oleh praktisi studi metode dengan pertimbangan manajerial. Pemilihan tersebut dapat didasarkan pada aspek ekonomi, teknis, atau kemanusiaan. Selanjutnya ada pencatatan. Pencatatan sistematis menjadi langkah kunci dalam upaya peningkatan metode. Saat mencatat detail letak tata yang ada, selain menggunakan bagan, dua jenis diagram umumnya digunakan, yaitu diagram alir dan diagram string. Selanjutnya yaitu mengenai pemeriksaan. Pemeriksaan kritis berfokus pada generasi ide-ide inovatif. Tahapan pengembangan dan pemilihan melibatkan proses penyaringan ide-ide yang muncul dari tahap pemeriksaan kritis. Setiap ide yang terpilih diuji untuk memastikan kelayakan teknis dan ekonomisnya. Selanjutnya, dipilih metode terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir ada fase pemeliharaan. Fase pemeliharaan terjadi setelah implementasi dan berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dan kontrol untuk memastikan efektivitas metode yang telah diterapkan. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh tesis K ini yaitu mengenai studi metode kerja yang melibatkan 6 langkah dasar, yaitu pemilihan, pencatatan, pemeriksaan, pengembangan, penerapan, dan juga pemeliharaan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara 1 dan 2. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan host kali ini sudah menemani teman-teman podcast di rumah dengan membawakan 2 pembicara terbaik tentunya. Itulah ringkasan dari bab manajemen operasional berdasarkan buku Operation Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Apinas Pawar yang diterbitkan oleh Kindle Direct Publishing Amazon USA dan CP Aksara Global Akademia Garut Indonesia. Bersama saya Meliana Putri dan rekan saya Latifah. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan Anda tentang pentingnya manajemen operasional dalam sebuah organisasi. Terima kasih telah bergabung dengan kami di episode ini dari podcast Indofood. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menghubungi kami. Tetap semangat dan selalu berinovasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.